Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan materi tentang teori perdagangan internasional. Happy watching. Sebelum masuk pada materi utama, di sini aku akan membacakan pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang antar dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba. Mari kita simak penjelasan berikut. Teori perdagangan internasional yang pertama adalah teori keunggulan mutlak dari Adam Smith. Menurut teori ini, dengan melakukan spesialisasi pada produksi barang yang produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Nah, sebagai ilustrasi untuk teori ini, coba perhatikan peraga berikut. Seperti yang kita lihat, ada dua tabel, yaitu tabel A dan tabel B. Nah, kita awali pembahasan kita dari tabel A yang menunjukkan hasil produksi kursi rotan dan kalkulator oleh Indonesia dan Jepang sebelum spesialisasi. Pada tabel A, kita bisa melihat bahwa Indonesia memiliki keunggulan mutlak atas Jepang dalam memproduksi kursi rotan karena satu unit faktor produksi Indonesia mampu memproduksi 40 kursi rotan, sedangkan Jepang hanya mampu memproduksi 20 kursi rotan. Sebaliknya, Jepang memiliki keunggulan mutlak atas Indonesia dalam memproduksi kalkulator satu unit. Faktor produksi Jepang mampu memproduksi 20 kalkulator, sedangkan Indonesia hanya mampu memproduksi 8 kalkulator. Nah, sesuai dengan teori keunggulan mutlak, maka Indonesia akan memperoleh keuntungan pada perdagangan internasional jika Indonesia berspesialisasi atau mengkhususkan diri memproduksi kursi rotan, sementara Jepang berspesialisasi dengan memproduksi kalkulator. Artinya, Indonesia akan memproduksi lebih banyak kursi rotan jika faktor produksi yang memproduksi kalkulator dialihkan untuk memproduksi kursi rotan. Hal yang sama terjadi dengan Jepang yang memproduksi lebih banyak kalkulator jika mengalihkan faktor produksinya dari memproduksi kursi rotan. Kesimpulannya adalah adanya spesialisasi membuat negara-negara dapat meningkatkan pertambahan produksi dengan sumber daya yang sama jumlahnya. Pertambahan produksi ini akan membuat perdagangan internasional menjadi bermanfaat karena negara-negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional. Nah, teori perdagangan internasional yang kedua adalah teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Menurut Adam Smith selaku pencetus teori keunggulan mutlak, suatu negara akan memperoleh keuntungan hanya jika memiliki keunggulan mutlak. Pendapat tersebut kemudian dilengkapi oleh murid Adam Smith yaitu David Ricardo dengan mengatakan bahwa perbedaan keunggulan komparatif juga dapat memberikan keuntungan terhadap suatu negara. Menurutnya, dua negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional walaupun salah satu negara mempunyai semua keunggulan. Perhatikan pada gambar berikut ini yang memperlihatkan hasil produksi Indonesia dan Australia dengan menggunakan satuan faktor produksi pada peraga tersebut. Terlihat bahwa Australia memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi wol dan katun dibandingkan dengan Indonesia. Nah, jika kita berpedoman pada teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, maka kedua negara baik itu Australia maupun Indonesia dapat memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Bagaimana caranya dan bagaimana ceritanya? Mari kita bahas secara lebih mendalam sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Maka, untuk mendapatkan keuntungan maksimal dalam perdagangan internasional, Australia seharusnya memilih memproduksi yang paling unggul yaitu wol dibandingkan dengan kain katun. Mengapa Australia harus memilih wol? Hal ini dikarenakan keunggulan produksi wol adalah 3 yang merupakan hasil dari 15 berbanding 5. Jika memilih kain katun, keunggulan produksinya adalah 1,2 yaitu 12 berbanding 10. Sementara itu, Indonesia juga dapat memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional jika Indonesia memilih memproduksi barang yang kekurangannya paling kecil yaitu kain katun. Mengapa demikian? Hal ini karena kekurangan 10 dengan 12 lebih kecil dibanding dengan kekurangan wol yaitu 5 dengan 15. Nah, kesimpulan yang dapat kita peroleh dari ilustrasi tersebut untuk teori keunggulan komparatif adalah Australia melakukan spesialisasi untuk memproduksi wol dan Indonesia memproduksi kain katun sehingga kedua negara dapat memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Australia dapat menukarkan 1 meter wol dengan 0,8 meter kain katun.
Tapi setelah perdagangan internasional, 1 meter wol dapat ditukar dengan 2 meter kain katun milik Indonesia. Dengan demikian, keuntungan Australia dalam perdagangan internasional adalah 2 kurang 0,8 sama dengan 1,2 M kain katun. Sementara itu, untuk Indonesia, sebelum perdagangan internasional, Indonesia dapat menukar 2 kain katun dengan 1 meter wol. Setelah perdagangan internasional, 2 meter kain katun dapat ditukar dengan 2 berbanding 0,8 sama dengan 2,5 meter kain wol yang dimiliki oleh Australia. Dengan demikian, maka keuntungan yang diperoleh Indonesia dalam menukarkan 2 meter kain katun adalah 2,5 dikurang 1 sama dengan 1,5 meter wol. Artinya, sesuai dengan teori keunggulan komparatif, maka kedua negara, baik itu Indonesia maupun Australia, dapat memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional demikian. Yuk kita simak untuk pertukaran tadi. Ini untuk Indonesia dan ini untuk Australia. Nah, kita masuk ke teori yang ketiga atau teori yang terakhir, yaitu teori Hedger-Ohlin. Teori Hedger-Ohlin mengatakan bahwa suatu negara yang berlimpah pada suatu faktor produksi akan mengekspor komoditas yang intensif menggunakan faktor produksi yang negara tersebut kekurangan. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya ikhlas. Terima kasih telah menonton video saya. Bye-bye.